pertanyaan berikutnya adalah jadwal dari ujian. Ujian tanggal 22, 23, 24, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Saya ingin tanya dulu, Senin, Selasa, Rabu itu pembagiannya bagaimana peserta? Satu hari berapa peserta? Karena itu dikirimkan lewat rekaman video, tidak ada pembagian apa ya? Jadwal. Jadi bisa pokoknya tanggal 24 atau hari Rabu semuanya harus sudah masuk. Kemudian Mustami nun sewu panjenengan semuanya bisa mengkoreksi hari nopo? Kamis, Jumat, Sabtu. Satu kelas itu sekitar 28. Satu kelas 28, 14. Satu mustami mengkoreksi 14 dalam waktu 3 hari. Iya. Saya tadi mikirkan ngaten. Kalau pesertanya, makanya saya tadi tanya dijadwalkan mboten. Kalau tidak dijadwalkan, khawatirnya mesti peserta ngirimkannya langsung di akhir tanggal hari Rabunya. Akhirnya Senin Selasa tidak ada yang ngirimkan. Padahal Senin Selasa kalau ada yang ngirim, panjenengan bisa langsung mengkoreksi. Saya tak meneruskan ya. Oh enggak, lanjut. Pengalaman saya jadi admin di kelas D. Kelas D itu dari jatah waktu yang diberikan itu biasanya saya manfaatkan. Waktunya 3 hari, saya beri waktu 2 hari. Dan waktu setoran ayat 40 itu tidak saya jadwal. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata malah lebih banyak daripada apa yang saya perkirakan. Artinya apa? Satu hari Senin itu harusnya kan hanya 14 yang setor. Ternyata itu lebih, ada 20 lebih. Itu dengan tidak saya jadwal. Itu pengalaman di satu kelas seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kadang saya itu agak beda gitu ya. Jadi waktu 3 hari saya minta 2 hari. Nah, seperti kemarin hari Rabu jam 8 itu semua harus sudah setor. Nyatanya belum sampai akhir itu sudah setor semua. Itu pengalaman saya jadi admin di kelas D. Oh, baik, alhamdulillah tambahan masukan. Berarti nanti peserta itu hari Senin bisa setor, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan sesuatu kata nopo nggih yang ketika menyampaikan kepada peserta ujian dimulai hari Senin. Dimulai hari Senin segera setor. Terus lanjut. Di grup WA materi itu hari Kamis sudah saya sampaikan untuk 3 hari itu digunakan untuk mematahkan hafalan dan mencoba merekam hafalannya. Nah, 1 kali rekaman bisa dikoreksi sendiri, sudah betul atau salah. Kalau salah, diulang lagi rekamannya. Baru walaupun sudah terekam, itu saya minta mengirimkannya paling cepat hari Senin. Jadi di awal hari Kamis itu sudah saya woro-woro di WA materi. WA materi itu sudah saya woro-woro. Setelah selesai setoran hafalan 40, ayat 40, itu peserta sudah saya sampaikan untuk mempersiapkan diri untuk merekam. Rekaman mungkin tidak 1 kali. Peserta bisa mengoreksi sendiri bacaannya. Oh, ini saya kurang, tak hapus, rekam lagi. Itu sudah saya sampaikan, Pak. Tapi tinggal itu tersampaikan atau enggak ke peserta itu saya kurang tahu. Ini adminnya yang hadir cuma Bu Umi Ariana gitu. Bu Umi Ariana itu kelas nopo? Kelas E. Kelas E. Bu Muza kelas D. Kelas E D, kelas A B C. Di kelas-kelas yang lain itu
persiapan ujiannya pripun? Bu Malik mungkin memantau mboten masing-masing kelas atau yang di setiap kelas ya? Saya ada di semua kelas. Oh, nggih. Kelas A sampai kelas I. Maaf, Bu Malik saya wakili nggih. Nggih. Kelas A sampai I itu karena saya itu tugas saya di kelas D, ya, sehingga saya banyak menyampaikan sesuatu di kelas D. Nggih. Yang lain itu saya pantau saja. Sementara ini dari A sampai I itu aman, tidak ada yang mungkin belum mencoba atau gimana, tidak ada keluhan tentang besarnya rekaman, kapasitas rekaman itu atau gimana sulitnya atau apa, itu tidak ada sama sekali. Oke. Itu karena memang sudah berhasil atau karena Belum mencoba, karena belum mencoba. Tapi kalau di kelas D itu banyak sekali yang menyampaikan kapasitasnya itu terlalu besar. Terus ada yang mencoba dengan dikompres. Nggih. Sudah saya sampaikan juga apa yang di-share oleh Pak Harun. Cara memperkecil itu juga sudah saja. Ada yang mencoba ternyata tambah besar. Ada yang kirim japri ke saya telegram bacaannya, ke telegram saya hasil rekaman videonya, muter-muter dihapus. Ada lagi yang sudah berhasil mengirim itu di kelas G. Yang lain tidak ada, belum ada kabar apa-apa. Baik, nggih, matur sembah nuwun sangat. Saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semuanya, ya, ya termasuk yang di luar kota mungkin bisa menyaksikan, menyimak sekalian di sini. Tadi Bu Muza, kalau Bu Muza suaranya di HP tidak kedengaran karena tidak pakai clip on. Baik, saya ulangi lagi. Ketika di kelas itu kelas D sudah mencoba menggunakan rekaman sehingga keluhan-keluhan atau kendala-kendala bisa terdeteksi di kelas D. Nah, di kelas yang lain bisa dicoba, ya. Dan karena sekarang hari Ahad, ya, besok ujiannya besok, ya. Ujiannya sudah besok. Nanti mungkin bisa dicoba. Bu Malik juga Bu Muza di kelas-kelas yang lain nanti bisa mencoba untuk menyampaikan kepada para peserta. Dan kepada para mustami saya sampaikan, jadi kan belum pernah menggunakan menerima video, rekaman video. Ini kalau dari informasi kemarin dari peserta itu kapasitasnya besar. Ada yang mencoba merekam itu kapasitasnya rekamannya itu 200 MB. Ya, 200 MB satu peserta itu. Tapi untuk kuota jangan khawatir, nanti ada Bu Himah, ya. Masalahnya bukan di kuota, tapi di bukanya nih, ya. Di bukanya ini kemampuan HP-nya. Kalau 200 MB itu dikalikan 10 mawon 14 peserta kan, 14 peserta ya 10 peserta menjadi 2 giga ini. Ya. Ya. Dan kenapa saya anggap anteng-anteng itu sudah paham atau belum? Saya anggap belum paham karena belum saya sampaikan ini. Kalau saya sampaikan pasti mulai pakai video rekaman ini banyak kendalanya, ingatan, ya. Nah, jadi segitu. Kalau pesertanya ini canggih, bisa dikompres pakai Bye Fever, bukan, nggih? Pakai aplikasi video kompres, ya. Kalau yang disampaikan Pak Harun kemarin, saya pun mencobanya, itu justru memperbesar. Open kamera itu memperbesar kapasitas. Tapi kemudian setelah itu kan ada 2 aplikasi. Di open kamera itu untuk memperjelas gambar, kemudian dikompres. Nah, kalau saya sarankan dikompres langsung. Jadi di-download aplikasi video kompres. Itu bisa sangat memperingkas. Dari 200 bisa langsung menjadi 40 MB. Pakai video kompres, ya. Itu yang usia pesertanya yang boten sepuh.
Kalau yang sudah sepuh, kalau seperti Oma Isya itu usianya 80 tahun. Nggih. Atau yang lain. Ya. J. Berarti nanti sore bisa dicoba para mustami yang hadir di sini nyuwun tulung bisa ngetik adminnya untuk membantu menyampaikan kepada para peserta mencoba merekam hari ini. Nah, besok tinggal men-share. Ngaten. Dicoba hari ini supaya ketika besok di-share itu nge-share-nya bisa hari Senin sehingga panjenengan tidak perlu menunggu sampai hari Kamis untuk mengkoreksi. Ngaten nggih? Pertanyaan belum selesai dari Bu Moza. Kalau dikoreksinya mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, remedinya kapan? Ngaten. Ya. Maka saya di sini ingin bertanya kepada para mustami, kalau peserta meremedi hari Sabtu, berarti kan sudah terkoreksi semuanya hari Jumat. Berarti ada 2 hari mustami, hari Kamis dan maksimal Jumat untuk bisa menyelesaikan seluruh koreksi peserta. Moza. Saya tambahkan lagi ya Pak. J. Untuk menghindari yang dikhawatirkan oleh mustami tadi bahwa dengan tidak dijadwal itu menjadi molor, tapi tak kira-kira monggo para admin bisa menjadwal sekaligus menjadwal mustami yang mengoreksi peserta siapa saja. Nah, jadi di awal hari Senin itu sudah dijadwal peserta yang sekarang siapa, mustami mengoreksi siapa. Nah, dengan dijadwal seperti itu, harapan para admin adalah mengoreksinya tidak usah menunggu hari Kamis. Kalau Senin sempat sudah longgar, aku urung jadwal koreksi kok, tidak apa-apa dikoreksi Senin, dikoreksi Selasa, dikoreksi Rabu, dikoreksi Kamis, tidak apa-apa. Jadi nanti malah mempercepat waktu untuk pelaksanaan remedi. Berikut menawi J. Monggo yang lain ada tanggapan? Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan. Nah, itu tadi pertanyaan saya. Kalau tidak dijadwal bagaimana? Nah, ternyata direspon bisa dijadwal. Nah, berikutnya berarti ini tugasnya Bu Moza berarti menyampaikan nanti setelah ini selesai, nanti di grup admin menyampaikan, dijadwalkan. Dan ada tambahan, jadwal ini tidak menutup kemungkinan peserta lain yang tidak jadwalnya bisa menyetorkan di hari tersebut. Hari Senin misalnya, yang harus setor adalah nomor urut nomor 1 sampai 14 kan 3 hari kan, ada 28 dibagi 3 ya, 1 sampai 10. Kemudian ada nomor urut 15 ingin setor hari Senin, boleh ya, ngaten. Terus admin itu nanti mengingatkan mustami ya. Jadi Pak Bu Mustami menika sudah ada yang jadwalnya panjenengan mengkoreksi, itu sudah setor. Itu dari admin, tapi harapan kami para admin ini bisa melihat sendiri, oh iki sing kudu tak koreksi. J.
Dados menika kula nyuwun ngapunten nggih, saya kok merasa menjadi membuat jenengan seperti suwibu ini di 1 minggu besok itu. Ini mudah-mudahan bisa dimaklumi nggih. Nggih. Oh, ngoten. Penjadwalan itu sebenarnya mudah, maksudnya kita sudah terbiasa kalau yang di beberapa kelas itu ada jadwalnya, siapa saja yang siap setelah ujian di hari Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, itu biasanya di beberapa kelas begitu. Tapi ada di kelas saya dan kelas itu tidak kami berlakukan begitu karena kami persilakan peserta itu terserah mau sekolah di hari Senin, Selasa atau Rabu, yang penting itu masih di hari dan tanggal jadwal ujian. Begitu kami persilakan mereka. Kami sudah susun, misalkan peserta A, B, C, D, E, F, G sampai sekian itu jatahnya yang mengkoreksi Ustaz habis dari peserta yang kesekian sampai kesekian Ustaz Zainuddin begitu saja. Ya ini cara mengirimkan ujian ini saja. Cara ujian ini. Iya. Ke peserta. Ya, baik. Jadi karena ini baru di awal, kita juga memprediksi besok itu hari Senin tidak banyak peserta yang menyetorkan di hari Senin, ngeten. Prediksi saya karena merasa kesulitan. Misalnya dia sudah merekam, tapi kemudian sudah pas mengirimkan keluar ndak barbar sampai mulai isu sampai wengi, enggak keluar. Nah, ini harus ada komunikasi besok itu antara admin dan peserta, ya. Jadi admin dan Mustami nanti bisa minta tolong bantuan ketika peserta, karena banyak admin yang tidak hadir di sini. Itu ketika ada peserta yang bertanya di grup, kemudian admin tidak segera merespon, panjenengan bisa bantu merespon mungkin apa yang jenengan bisa, ngaten. Misalnya mendownload aplikasi apa, ngaten. Ya. Untuk mengkompres. Nanti saya kirimkan aplikasi untuk mendownload, untuk mengkompres. Ya. Sudah ada. Oh. Aplikasi video kompres. Nggih. Oh, ngaten nggih. Baik. Ngaten nggih. Iki baik, nanti berarti pun clear ingkang bagian admin diurus Ibu Malik sama Bu Moza. Nanti di sore bisa diuji cobakan kepada para peserta untuk besok siap. Mustami insya Allah siap nggih untuk mengkoreksi hari besok itu, mulai besok hari Senin. Koreksinya pakai audio mawon. Koreksi cukup audio. Baik. Oh ya, non sewu. Saya lupa. Kemarin ada peserta yang japri saya, dia tidak diperbolehkan suaminya untuk mengirimkan video, dan wajahnya tidak boleh ditampakkan. Saya sampaikan, tidak harus menampakkan wajah, pakai cadar boleh, atau ketika pakai cadar tetap tidak boleh menampakkan mata, menghadap tembok boleh. Misal mepet tembok ngaten nggih. Serong misalnya. Serong, jadi pokoknya intinya menunjukkan kesungguhannya bahwa dia tidak sedang membaca, ngaten ya. Cuma saya khawatir, mudah-mudahan tidak ada ya. Ini hanya kekhawatiran yang mawon ekstrim. Madepe tembok, kameranya neng kene, terus
Mboten nggih. Insyaallah mboten. Makanya saya minta untuk serong. Jadi serong begini, jadi kan dia menghadap ke sudut ngeten. Di situ tidak ada tulisannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nggih, kita mengapresiasi perbedaan pendapat. Ada pendapat yang menyampaikan tidak menampakkan wajah kepada orang lain. Nggih, monggo kita berikan apresiasi perbedaan pendapat tersebut. Mboten masalah. Nggih. Saya pun menyampaikan kepada beliau itu videonya dikirimkan ke grup khusus akhwat. Saya pun tidak ada akses masuk. Kemarin saya minta tolong Bu Muza untuk saya masukkan. Loh jenengan lah sama dengan penyamun di sarang perawan nanti. Nggih, mboten, saya cuma minta sebentar untuk membuat video tutorial kemarin sebenarnya, tapi sudah tidak jadi dimasukkan mboten nopo-nopo. Jadi sudah saya sampaikan itu kelas akhwat. Tapi masih ada pertanyaan juga, yaitu kan akhwat atau mustamiknya kan punya suami, nanti bisa ditunjukkan ke suaminya. Nah, itu nggih, saya sampaikan, artinya wajah tidak perlu ditambahkan mboten napa-napa, madhep serong, madhep tembok, intinya untuk menunjukkan kesungguhan bahwa dia tidak membaca, ngaten, ya. Itulah, ini kita berusaha untuk terus memperbaiki kualitas, tapi saya yakin usaha memperbaiki kualitas ini pun tetap ada kekurangan. Jadi kita perbaiki bersama-sama untuk kemajuan bersama. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi, monggo tambahan. Baik, tidak ada tambahan, saya lanjutkan. Kalau tadi ini materinya sampai ke ujian menggunakan video, nanti sore diproses, ditanya kesulitannya bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan membahas program surat An-Nazi'at. Sewu niki. Oh ya, sebelum tadi masuk An-Nazi'at, tadi kan belum selesai pertanyaannya. Terus remedinya kapan? Remedinya berarti kan koreksinya hari Kamis, Jumat, maksimal Jumat. Jumat berarti bisa ditentukan mana yang remedi. Remedinya hari Sabtu. Pripun? Remedi hari Sabtu berarti yang mustami yang ada peserta remedi harus siap mengkoreksi hari Sabtu niku atau hari Ahad. Hari Ahad. Mudah-mudahan tidak molor nggih. Saya khawatir ngaten, hari Sabtu itu peserta diberikan batas waktu hari Sabtu, tapi jamnya jam 23.59. Berarti kan jam 12 malam kurang 1 menit. Itu masih hari Sabtu. Ya, berarti mustamik mengkoreksi hari Ahad. Nah, pramila ini saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya, ketika di ujian ini selama sepekan ini berarti panjenengan menyempatkan waktu untuk melakukan koreksi full setiap hari kurang lebih. Ngaten nggih. Mudah-mudahan tidak keberatan. Alhamdulillah. Saya merasa berdosa niki. Mboten nggih, alhamdulillah. Nggih, termasuk Ustaz Habib, Ustaz Andi menika benjing Ustaz Habib masih izin nggih. Mudah-mudahan besok bisa membantu Mas Andi. Nika wonten Ustazah Habib niki. Dalam beda. Masya Allah. Injih. Ya. Jadi
saya di sini tidak bisa memberikan penghargaan yang lebih kepada panjenengan semuanya, karena kami tahu bahwa GO ini berlandaskan keikhlasan. Kita berbeda dengan yang lain, berbeda dengan kalau sekolah, yang sekolah guru-guru bisa ditarget, ya, masuk ke dalam program sekolah. Tapi di sini kami berlandaskan keikhlasan, ikatan kita di GSM ini berdasarkan ikatan keridhaan dari Allah dan semangat saling menolong, semangat saling mengajarkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan ini, usaha panjenengan ini betul-betul mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau nanti ada kesulitan, ngaten Bu Muza, sepertinya program nanti misalnya terpaksa Senin belum, itu kan programnya ini ngaten, Sabtu koreksi atau Sabtu remedi, Ahad koreksi. Kemudian admin kan harus merekap mana yang harus keluar, Nah kalau misalnya terpaksa hari Senin belum bisa, nanti materi dimulai hari Kamis, ngaten nggih, supaya tidak terlalu terbebani. Boleh saya simpulkan, Pak? Injih, monggo. Untuk pelaksanaan ujian, kriterianya adalah kesalahan jari itu 40% atau yang benar 60%. Peserta ini tidak siaran langsung ya, nilai ini direkam aja. Oh iya, soalnya kegangguan terus ya, Bapak. Tidak perlu ID. Jadi yang ID itu adalah yang memiliki kesalahan lebih dari 40. Jadi kalau dulu ada kriteria kelulusan dan jayat itu ya tak ya. Berarti nanti yang mengulang kriterianya di bawah jayat itu apa namanya? Ya di bawah KKM itu intinya. Nah jadi gini, nah peserta yang tadi disampaikan oleh Ustaz Najib itu dari kebanyakan orang awam yang untuk mungkin bisa saya katakan sekarang ini pesertanya itu bervariasi. Ada yang kemampuannya itu lebih mustami. Insyaallah, alhamdulillah bisa menjadi mustami ini nanti. Ya, ada yang kemampuannya itu lebih walaupun ada yang di bawah atau sedang atau di bawah standar. Jadi pesertanya bervariasi dari segi kemampuan membaca maupun dari umur. Ada yang umurnya itu masih SMP ada, ada yang ibu-ibu muda ada yang ibu-ibu setengah tua seperti saya tua ada. Yang cerewet banyak Bu juga Bu. Yang cerewet banyak juga. Nanti kalau saya nutup ya. Nenek-nenek juga ada. Nah, sekarang begini, masalah nilai itu juga tergantung dari kemampuan awal peserta. Sekali lagi ini memang faktor rasa, seperti tadi disampaikan Bu Winda. Jadi misalkan peserta itu berdapat nilai 60, peserta B dapat nilai 70. Belum tentu yang 70 itu lebih baik daripada bisa dipahami. Standarisasi. Beliau mempunyai kemampuan awal yang berbeda. Seperti saya yang menghafalnya itu standar. Ya, standar. Salah 50%. Mungkin sama Ustaz Najib sudah baik, bener. Mungkin salah ya, tapi karena sudah paham Ustaz Najib sama Sumiza itu tidak iso saja nih. Tapi dinilainya 20 padahal aslinya oleh Suwida. Nah, demikian juga dengan peserta. Sekali lagi ini faktor rasa. Semuanya tergantung dari mustami yang dari awal sudah mengenal peserta nomor 1 hingga 28. Nah, bagi peserta yang sudah
ujiannya itu pakai pilihan ganda. Tapi nun sewu saya tambahkan, rasa itu juga adalah karena yang mengkoreksi adalah mustami kan. Mustami ketika mengkoreksi iki wae salah iki. Ngaten nggih. Ati iki ngrepoti aku iki. Ngrepoti. Wis ndak iso iki wis keluar aja ngaten. Ini nanti tergantung ke mustami. Jadi kita serahkan ke mustami. Ya. Nah, terus waktu setoran peserta yang setor dan jadwal koreksi sudah disampaikan di awal sehingga mustami bisa mengoreksi langsung atau kesepakatan dengan mustami kelas seperti Bu Mima. Mima ini live streaming di YouTube mati terus. Mati. Ya wes, berarti nanti Bu Mima mengoreksi yang setoran hari Kamis atau hari sebelumnya. Untuk selebihnya nanti dikoreksi oleh Bu Widya. Jadi lupas begitu. Nggih. Mustaminya punya kesibukan di hari tertentu itu tidak apa-apa, matur saja ke admin. Saya bisa yang mengoreksi hari ini. Ngoten nggih, Ibu dan Ustaz David. Jadi nanti kalau ada kesibukan di hari tertentu itu bisa dilimpahkan ke mustami lain atau ijol begitu. Diatur semuanya berjalan dengan lancar. Baik, alhamdulillah. Atau sembah nuwun, Bu Moza. Ya. Ada tanggapan? Mboten? Lancar nggih? Insyaallah. Saya jadi teringat tadi Bu Moza menyampaikan di kelas itu ada yang bacaannya bagus melebihi mustami. Ya, kemarin saya memang ada peserta yang menjapri juga. Jadi Bu Musa menyampaikan ke saya, ada peserta yang menjapri, ini justru pesertanya ini mengkoreksi mustami. Ya, loh ini mustaminya bacaannya gunahnya itu kurang sempurna. Ingatan. Saya sampaikan kepada beliaunya bahwa mustami ini juga masih dalam proses belajar. Karena kita sebagai jamaah GSM itu dibentuk dengan semangat silaturahim, semangat kekeluargaan, sehingga para mustami ini kebanyakan diambilkan dari para jamaah yang juga sedang menghafalkan Al-Quran, yang pemahaman tajwidnya pun masih belum di-upgrade. Itulah pentingnya nanti adanya upgrading. Nah, hari ini kita masih belum melakukan upgrading, masih silaturahim, ya. Rencana saya ke depan nanti para mustami ini akan diberikan ujian tashih, ya. Diberikan ujian ini kemampuannya sebenarnya sampai mana, sampai jilid berapa, kata istilahnya. Ya. Itu sehingga kemudian nanti terus diberikan perbaikan. Saya terima kasih panjenengan yang merasa belum mampu di dalam tajwid sekalipun masih berkenan untuk menjadi mustami di GSM ini, karena memang kita terus berproses. Bukan hanya panjenengan sebenarnya, saya sebagai pengasuh pun masih terus berproses. Kemampuan saya seperti kemarin dalam hal wakaf itu banyak sekali mendapatkan masukan-masukan, ya, termasuk dari Bu Dewi yang memberikan masukan. Jadi wakaf kemarin karena ada perbedaan wakaf, nggih, maka saya mumpung ingat panjenengan nun sewu niki, minta tolong ketika ingin mengkoreksi silahkan mendengarkan bacaan saya terlebih dahulu. Sehingga peserta tidak bingung, loh ustate lo nyontone koyok ngene, lah aku manut ustate kok disalahne, ngaten. Ya, itu terjadi karena mustami belum mendengarkan bacaan saya terlebih dahulu. Nah, apakah mustami salah? Mboten. Jadi memang bacaan saya yang kurang sempurna, maka saya yang harus dikoreksi terlebih dahulu. Sebelum panjenengan mengkoreksi para peserta,
jenengan koreksi saya dulu di dalam grup. Tat, bacaan jenengan kelintu. Wong nggih, nun sewu jenengan betulkan. Ngaten. Nah, saya senang sekali nanti dibetulkan sehingga nanti peserta saya sampaikan kepada peserta, nun sewu bacaannya ini saya perbaiki, saya sempurnakan. Nah, jenengan mengkoreksi kepada para peserta pun menjadi lebih mudah. Peserta tidak kebingungan. Ngaten nggih? Itu. Kemudian nanti di surat An-Nazi'at kita akan ada perubahan setoran VN. Kalau VN-nya sekarang hari nopo? Seminggu 2 kali itu hari Selasa dan Kamis. Ya. Peserta ada yang merasa kesulitan hari Kamis mengirimkan VN sekaligus harus mengerjakan LM surat yang baru sehingga merasa keberatan. Maka nanti di surat An-Nazi'at itu VN-nya kita rubah, yang hari Kamis kita majukan hari Rabu. Jadi hari Selasa dan Rabu. Ini hanya membedakan jumlah pesertanya saja, tapi materinya sama. Materinya sama. Lalu bagaimana Mustami mengoreksinya? Monggo jenengan mengkoreksinya tetap sesuai dengan waktu luang jenengan biasanya. Seperti itu. Kalau jenengan bisa mengkoreksi hari Rabu malah lebih bagus. Tapi kalau hari Rabu tidak bisa melakukan koreksi karena jenengan biasanya hari Kamis atau hari Jumat, jenengan koreksi seperti biasa. Tapi nyuwun tulung maksimal hari Jumat, nggih. Karena kemarin ada juga yang mengkoreksi sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau memang kesulitan atau sedang ada sibuk bisa menyampaikan di kelas mungkin. Mohon maaf, saya sedang repot atau sedang ada kesibukan, baru bisa mengkoreksi hari Sabtu. Sehingga peserta ini tidak menunggu, saya kok tidak dikoreksi, ngaten. Saya disuruh tepat waktu, tapi kok saya mengkoreksinya juga tidak tepat waktu, ngaten. Nah, ini saya sekali lagi karena para mustami ini juga memiliki kesibukan, maka kami tidak bisa memberikan waktu yang saklek harus tepat, ngaten. Tapi paling boten jenengan juga ada toleransi mengirimkan setorannya itu paling boten maksimal kalau memang terpaksa hari Jumat. Nggih. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mumpung ketemu, ada lagi yang bisa jenengan berikan masukan kepada kami, silahkan. Nggih. Kalau tidak ada, nggih. Damel mikro coba. Kalau dalam satu hari seperti kemarin surat An-Naba untuk ayat-ayat yang pendek itu satu kali setoran itu 10 ayat. Nggih. Pertimbangan kami yang saya tugas kenapa 10 ayat? Karena tugas voice note itu adalah materi hari Kamis dan Senin. Jadi kalau Kamis itu 5 ayat, Senin 5 ayat, berarti 10 ayat. Nah, itu menurut Mustami terlalu berat. Itu terlalu berat bagi peserta. Nah, kami tidak bisa mengurangi jumlah ayat yang disetor karena ayat yang disetor itu tergantung dari materi dari ustaz. Jadi kalau misalkan saya share untuk 5 ayat, padahal materi satu pekan itu 10 ayat, lalu yang 5 ayat disetorkan kapan? Nah, berarti kan harus 2 kali setoran dalam satu pekan. Selama ini kita kan 1 kali. Intinya kalau seperti surat An-Naba kemarin itu terlalu cepat frekuensinya kan. Itu menurut Bima ini loh. Terlalu cepat. Karena kalau
Bentar, saya cek dulu. Ya, oke. J. Bu Muza tadi menyampaikan ayat ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 10. Ya. Kalau di GSM madhabnya niku sanes madhab ayat, tapi madhab baris. Ya. Ayat 1 sampai 5 itu 1,5 baris. Ayat 6 sampai 10 itu 1,5 baris. Ayat 1 sampai 10 itu berarti 3,5 baris. Ya, 3,5 baris itu insya Allah kok boten terlalu banyak. Ya, sekali lagi madhab saya di kami ini yang menyampaikan Ustaz Saif. Madhab di GSM itu madhab baris. Ngaten. Maksimal adalah 2,5 baris dalam satu pertemuan. Kemudian kenapa mustami? Insyaallah, alhamdulillah, ahlan wa salam, selamat datang Ustaz Saif, Ustaz Agus. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Kemudian kenapa para mustami kemarin merasa berat? Ini dari sisi mustami dulu. Kenapa para mustami merasa berat? Karena peserta banyak melakukan kesalahan jali, sehingga 3,5 baris itu rasanya berat sekali. Wah, sing salah. Berarti ketika bayangkan 3,5 baris saja kesalahannya banyak. Lah kalau nanti ujian satu surat, berapa banyak kesalahannya? Ini yang masuk remedi. Remedi tidak bisa, tidak lulus. Artinya masuk surat An-Nazi'at pesertanya pasti jauh lebih mudah dikoreksi dibandingkan surat An-Naba. Ngerti nggih? Ya, makanya ini tadi masuk ke dalam rasa. Rasane iki engko lek tak lulus nih aku engko ngoreksine kangelan. Yeah. Tapi tetap ada rasa kemanusiaan di sana. Rasa kemanusiaan sesuai dengan visi di awal tadi, bahwa Ustadz Saif menyampaikan membentuk GSM ini, kami bertiga membentuk GSM ini adalah untuk orang-orang yang awam tidak mondok, bukan mentargetkan yang lulus itu fasih, tajwidnya bagus, sempurna seperti orang-orang pondok. Rasa sisi kemanusiaannya tetap ada, tapi dari rasa lanjutnya surat An-Nazi'at ini nanti terlalu memberatkan panjenengan apa mboten. Nah, itu masing-masing kelas yang bisa merasakan. Ngaten nggih? Ini kalau ndak pertemuan ngeten susah dijelaskan niki. Kalau di grup susah ngomong membahas niki. Ya, kira-kira itu. Kemudian itu dari sisi mustami. Dari sisi peserta 3,5 baris nun sewu. Materi VN itu disampaikan voice note itu disampaikan hari Selasa ya, Selasa dan Rabu. Hari Selasa itu berarti adalah materi hari Senin dan Kamis minggu sebelumnya. Betul? Senin dan Kamis sebelumnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ada 5 hari untuk menghafalkan hari Kamis itu. Harusnya peserta sudah bisa menghafalkan. Lek panggah ndak apal, yo berarti LM-nya, niati mungkin niat, tapi LM-nya ini loh yang iya. Ngoten, nggih. Ini kita sudah betul-betul berbeda. Market kita itu beda dengan program hafalan online selain GSM. Selain GSM itu setiap hari nambah, ngoten. Saya sampai tidak mampu. Ya. Nah ini kita itu sudah membuat begitu ringannya. Lek panggah kurang ringan maneh, oh berarti ya sudah bukan pangsa pasar kita. Paham ya? Insya Allah seperti itu. Jadi tetap nanti VN-nya itu hari Selasa dan Rabu, tapi materinya yang
disuruh menyetorkan adalah materi pekan sebelumnya. Insya Allah itu tidak memberatkan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri sesi saya, untuk admin sebenarnya ini nanti bisa dibahas di admin, Ji. Dulu kita sudah pernah membahas di pengurus, tapi ini ada admin juga. Apakah di An-Nazi'at nanti LM-nya tetap jam 8 atau jam 6 pagi atau subuh? Itu monggo, yang jelas ini tidak ada kaitannya dengan mustami. Nanti dibahas sendiri. Nggih, kira-kira itu mawon. Sebelum saya akhiri sesi saya, ada lagi pertanyaan dari para hadirin, Bapak Ibu. Sampun cekap nggih. Baik, alhamdulillah. Dan hari ini ternyata belum ditakdirkan Ustadz Habib memberikan materi tambahan tajwid dasar. Sebenarnya bisa, tapi kalau waktunya cukup, kalau berkenan itu ba'da zuhur, tidak sesuai dengan jadwal tadi. Tapi saya khawatir nanti panjenengan waktunya nopo ada kesibukan atau apa, maka ini saya mampatkan sampai jam 1 siang ngaten sebenarnya. Sebenarnya materi yang cukup banyak ini sampai sore itu masih banyak yang perlu dibahas ngaten. Tapi ini nanti kita akhirkan sampai jam 1, kita tutup sebelum zuhur supaya jenengan boten kapok untuk bisa hadir lagi. Baik, kira-kira ngaten yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang pasti semua kesalahan, semua kekhilafan datangnya dari saya pribadi. Hal yang benar itu semata-mata hadza min fadli rabbi, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pengasuh online tentu belum sempurna dan memerlukan perbaikan dari panjenengan semuanya. Jadi tidak perlu sungkan menyampaikan di grup. Kalau sungkan di grup bisa langsung japri, dan saya dengan senang hati untuk menerima perbaikan-perbaikan demi kemajuan bersama. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saif Itu mana Ustaz Saif 30 nama jam. Ini zuhurnya itu jam 12, meskipun waktu zuhur jam 12 kurang seperempat, itu tetap zuhur menyesuaikan sesuai biasanya jam 12. Jadi nyembanggakan waktu bisa dilanjutkan. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz Najib yang tadi telah memberikan paparan motivasi sekaligus upgrading untuk para mustami dan admin dari GSM ini. Selanjutnya, karena memang materi sangat banyak dan padat dan kita semuanya dikejar dengan waktu, maka alhamdulillah ahlan wa sahlan bihudurikum para Ustadz Agus dan Ustadz Saif. Kita langsung saja pada materi berikutnya akan disampaikan pemaparan terkait SOP dari program Mustami ini. Maka kami perkenankan untuk Ustadz Saif bisa menyampaikan SOP kepada para Mustami dan admin. Waktu disilahkan pada Ustadz Saif. Betul betul bisa. Bagus, Ustadz Saif. Ustaz Vicky tadi menyampaikan SOP-nya kita lebih kaji, saya yang SOP-nya. Nanti kalau Ustaz Saif menyampaikan motivasi terkait program kita. Ini mengagak Ustaz. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, para ustadz, ustadzah, mustami'in, mustami'ah yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita yang mulia ini atas takdir Allah yang berbahagia ini, kita kembali bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, hidayah dan inayah pada kita semuanya. Salawat salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ustadz Vicky memberi waktu pada saya sebentar untuk sedikit memberikan apa yang saya punya, pembekalan untuk diri saya sendiri sebenarnya, motivasi supaya semakin kuat semakin kuat niatan azam untuk berdakwah di bidang Al-Quran. Ini Masya Allah, sebenarnya untuk saya sendiri sebenarnya motivasi ini Ustaz-ustazah, para mustami'in yang semoga sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin 99% sudah kenal saya Ini sesuai dengan yang kita bicarakan. Ada yang belum pernah offline mustami online ini yang belum pernah ini. Nah, ini saya perkenalkan lagi, saya Saifuddin Jadi dari Tulungagung, numpang lahir di Jakarta numpang lahir di Jakarta cuma 3 tahun Bapak Ibu 3 tahun terus pindah ke Tulungagung, TK, SD, SMP, SMA. Nah ini Tulungagung, kuliah balik teng Jakarta baru memiliki Jadi Bapak Ibu yang semoga sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung menyingkat mukadimah dari wakil Ustaz Habib, Ustaz Najib tadi kita langsung ke inti dari amanah yang diberikan kepada saya, yaitu memberikan motivasi Bapak Ibu yang semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum mungkin tadi sudah disinggung sedikit tentang GSM ini berdiri, Bapak Ibu, saya mempunyai mimpi Bapak Ibu. Dan kayaknya mimpi ini beberapa saat sebelumnya, dulu-dulu waktu masih seperti ini belum saya sampaikan. Saya punya mimpi membangun 1000 pesantren gratis penghafal Quran. Jadi ini mimpi saya. Saya dari seorang yang bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, Saya Bapak Ibu orang biasa, tidak punya warisan tuan tanah dan sebagainya Tapi saya punya mimpi itu Bapak Ibu. Saya punya mimpi dari orang yang dari TK, SD, SMP, STM. STM Bapak Ibu Jadi tidak mengenal madrasah blas. TK umum, SD umum, SMP umum, bahkan SMA-nya STM STM negeri yang dulu masih dikenal geng-gengan Itu zaman-zaman saya masih Nah, ini Bapak Ibu, pada waktu itu saya berkenalan dengan sebuah organisasi pengajian Jadi organisasi dakwah dalam berdakwah. Pada waktu itu membuat saya semangat sekali, semangat ingin memperbaiki
ya, semangat ingin memperbaiki diri sendiri dan bagaimana ikut andil bisa memperbaiki teman, saudara, sahabat, masyarakat sekitar. Nah, terutama dalam bidang Al-Quran. Nah, ketika Bapak Ibu saya lulus STM, alhamdulillah ada prestasi ya. Di STM saya ujian kompetensi dapat 9,6. Jadi sebenarnya kalau dilanjutkan ke ITS ya lumayan bagus. Cuma pada saat itu Bapak Ibu, saya sudah daftar kuliah umum sama kuliah ini. Pada saat itu masih niki nggih, pemikiran masih ini Bapak Ibu. Masih sangat minim ilmu dan sebagainya. Ya saya sebenarnya sudah di pesantren sejak SD pun sudah, tapi pesantren salafiyah yang yo ngaji engko mulai bar yo wis ngene ya. Jadi yo ngaji madrasah MD yo ngaji, cuma ndak masuk gitu ya, ndak terlalu masuk ke dalam. Jadi sampai ke pesantren Pondok Siratul Thalibin namanya di Pelosok Kandang, saya ikut di Baan dan sebagainya saya ikut. Cuma ya semangat untuk berdakwah itu belum sangat jauh sekali. Yo ngaji ikut wis bar yo bar, yo nonton yo apa semua wis ya kayak orang lain, kayak orang yang ndak sholat ndak apa. Karena yo memang ya saya sholat tapi juga ya jamaah teman-teman yang lainnya. Tapi suatu ketika saya semangat, mulai ada semangat itu tadi, saya mendengar pada saat itu ada program ya, ada program misionaris untuk apa? Menjadikan Indonesia kerajaan Yesus katanya. Ya pada saat itu saya masih polos-polosnya. Saya berpikir, dengan polos itu saya berpikir, ya Allah, engkau lah ibuku, bapakku, mbakku kena piye iki. Aku engkau ora ketemu, ora ketemu surga iki. Nah, ada program seperti itu. Ini saya polosnya itu. Akhirnya Bapak Ibu, benar ya. Ini prestasi yang apa saya tinggalkan semua, saya berpindah ke pondok pesantren. Ya. Jadi bahkan ketika saya mencoba mau kuliah di Libya, ya, Libya Jakarta itu, saya pakai ijazah STM, ya, langsung dicoret, tidak bisa masuk. Alhamdulillah. Jadi ya memang tadi saya tidak di situ Bapak Ibu ya, tadi saya tidak di situ. Saya kuliah di lainnya, di namanya An-Nuaimi. Alhamdulillah ternyata itulah takdir saya. Di Libya, Indonesia, Arab Saudi kerjasama ya, itu saya tidak diterima. Ternyata ada yang menerima yang lain, yaitu kuliah kampus An-Nuaimi Indonesia kerjasama Qatar. Ya, jadi tetap sama, dosennya juga aja sama, ya. Cuma dianggap sebelah mata karena apa guguran dari Libya selalu ke Nuaimi. Jadi ini tempat buangan ya. Tapi alhamdulillah kalau saya dulu di Libya 7 tahun baru saya S1. Di Nuaimi cuma 3 tahun Bapak Ibu. S1 SPDI diakui. Ya, Masya Allah. Sampai Dirjen Pendidikan ini Nuaimi, ya. Jadi memang Nuaimi ndak mengeluarkan ijazah S1-nya, tapi kerjasama kampus yang lain, ya, kampus yang S1. Cuma mumpuni SKS-nya bahkan melebihi S1 SKS-nya, padahal cuma 3 tahun, ya, 3 tahun. Nah, ini akselerasi, alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu, akhirnya setelah itulah saya belajar terus, dan saya alhamdulillah ada mulazamah hafal Quran di Jakarta sama Syekh Zakaria dari Mesir. Beliau Syekh Zakaria dari Mesir. Nah, sebelumnya juga ngaji tauhid di Pare, tapi belum selesai, dilanjutkan di Jakarta ini. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya punya mimpi menciptakan, ya, membangun 1000 pesantren gratis. Nah, ini Bapak Ibu saya pikir nanti piye cara nih membangun ini. Bismillah. Akhirnya Bapak Ibu, saya lulusan S1 Tarbiyah. Ternyata pekerjaan pertama yang saya pegang itu apa Bapak Ibu? Di bidang properti. Lucu kan? Properti, pembangunan rumah. Padahal saya sarjana SPDI. Saya pikir-pikir, loh, kok bisa ya? Kok bisa jelunturnya kok ke pembangunan? Saya mikir lagi, oh iya, kan saya berdoa,
ingin membangun 1000 pesantren gratis. Oh, berarti di sini Allah ingin memberikan bekal. Piye caranya bangun pesantren? Piye caranya bangun fisiknya bangunan? 5 tahun saya di properti, Bapak Ibu. Nah, akhirnya dikit demi sedikit. Nah, di saat itulah saya pada Ramadan 6 tahun yang lalu, ya, Ramadan 6 tahun yang lalu saya berikrar, ya Allah, Bismillah, Ramadan ini saya pingin membuka halaqah tahfidz, ya, di musola perumahan BMB pada saat itu, Bagu, ya. Ini Masya Allah Bapak Ibu ya, pertama-tama banyak yang datang, ya, banyak yang datang. Jadi ya dari 5, 10, 15 sampai full. Ya, ini ada Ustaz Najib sama Ustaz Agus yang awal-awal ikut ya. Ya, beliau berdua ini yang membuat saya semangat. Ternyata beliau mau mengajak banyak orang, Ustaz Agus terutama. Waduh, full sampean. Tapi setelah itu surut, ya, kurang sampai yang namanya buses itu sampai menyampaikan seperti ini, Ustaz, saya kok malu ya, kayak privat ini. Lihat beliau sendiri yang datang, ya. Jadi perempuannya cuma buses saja, ya. Jadi beliau juga mustami, cuma mungkin tidak masuk sini ya. Jadi beliau ini cuma 1 orang, ya Allah. Akhirnya saya ini sama istri mungkin masih ingat ya. Saya bilang sama istri, wes Mi, mosok mati neh gitu ya. Saya sebelumnya pernah membuka ini kajian fikih, kajian ini. Nah, ini kajian ini tahfidz ini, ya Allah, ini Ramadan, ya Allah, jangan sampai mati lagi gitu ya. Akhirnya wes pokoknya enak ora enak sing teko, ya. Ini sebelum Ustaz Agus datang. Ini sebelum Ustaz Agus datang. Enak ora enak sing teko, ya. Wes pokoknya aku ngajar sampai ambil anak-anak tok. Jadi dari rumah itu ini 1 motor 5 orang itu, 4 orang. Ya itu saya yang ngajar, anak-anak yang mendengarkan gitu ya. Akhirnya Ustaz Agus datang. Insya Allah seperti Ustaz Agus nggih. Ustaz Agus datangnya itu setelah itu. Jadi udah ngaji juga ya. Jadi Ustaz Agus datang itu ngajak ini banyak. Akhirnya ada ini, ya Allah, alhamdulillah, ada ini harapan lagi ini ya. Ada harapan. Akhirnya sampai Idul Fitri Bapak Ibu, GSM belum lahir sebenarnya, ya, belum lahir. Ustaz Agus dan Najib jadi ikut pengajian saya itu belum lahir GSM, ya, belum ada nama GSM, ya. Baru setelah itu, setelah Idul Fitri, saya ingat 6 Syawal itu di rumah Ustaz Agus, ya, sebelumnya memang sering ngumpul-ngumpul. Saya sama Ustaz Agus saya mengikuti TOT-nya, Ustaz Agus mengikuti jadi pesertanya. Betul ya, peserta yang namanya YKTN. Saya ikut TOT-nya, Training of Trainer, ya. Jadi para asatidnya yang di YKTN 1 bulan hafal 30 juz, bukan 1 juz ya, bukan satu baris, 30 juz. 1 bulan 30 juz, ya. Saya ikut trainernya, dan Ustaz Agus ikut ininya, jadi peserta. Ya, ketika ngobrol, loh kok nyambung? Ya, akhirnya nyambung punya misi yang sama, ya. Akhirnya ini waktu puasa itu, puasa dan lebaran awal, ngajak Ustaz Najib, yuk ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol 4 orang sebenarnya Ustaz, ya, Bapak Ibu ya, 4 orang sebenarnya. Ini tinggal 3 orang, 4 orang sebenarnya. Pendiri GSM 4 orang. Bahkan yang membuat grup itu bukan dari 3 ya ini. Namanya Pak Wahyu namanya. Pak Wahyu ini sekarang tidak ada di sini. Buat grup GSM, awal-awal beliau yang membuat. Ya, dan 4 orang ini. 4 orang ini punya misi seperti yang disampaikan. Kita ini ingin seperti YKTN. Bapak Ibu ya, punya metode yang bagus, menghafal Quran yang ini yang kuat dan cepat gitu ya. Tapi terbentur ada beberapa masalah. Ada benturan-benturan, akhirnya biaya supaya metode ini cocok untuk jamaah dan masyarakat luas, tidak hanya orang yang khusus gitu ya. Maka ini saya merancang, terus kita musyawarahkan, kita putuskan,
ya. Nah ini nama perjuangan kita samakan dulu, ternyata alhamdulillah sama perjuangannya, semangat luar biasa gitu ya. Nah sebenarnya divisi awal Bapak Ibu, karena memang ngambilnya dari YKTN, kita ini bentuknya MHQ seperti itu, MHQ, MMQ seperti itu awal-awal. Nah kajian GSM ini malah anak yang ketiga sebenarnya, kajian seperti ini sebagainya. Tapi ternyata kok masyarakat lebih ini ya, MHQ beberapa kali sudah jalan ya. Akhirnya untuk bisa continue dan sebagainya, malah kajian GSM reguler yang berkembang. Bahkan Masya Allah, saya masih ingat bagaimana Bulis Bulis ini memperjuangkan dari jauh-jauh ikut di SM Kedungwaru gitu ya, terus ikut LHQ, terus ngobrol-ngobrol untuk membuka di Blitar dan sebagainya. Masya Allah. Nah itulah Bapak Ibu Mas perjalanan GSM ya, motivasi. Dan ini tadi sebenarnya cerita kepada, bahkan mungkin sebagian yang lama belum pernah mendengar cerita ini saya ceritakan supaya untuk menjadi motivasi Bapak Ibu. Motivasinya di mana? Motivasinya ya, man sodaqal azmu wa duhal hadis. Ya, barang siapa yang benar-benar punya azam untuk berbuat baik, sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan terangkan jalannya Bapak Ibu. Saya sampaikan di sini motivasinya ya. Mungkin ini motivasi ini bisa jangan pakai banyak dalam GSM kita ini ya. Tetapi Bapak Ibu bisa pakai untuk kehidupan kita. Jangan sampai menyerah Bapak Ibu. Ada Allah yang maha segalanya ya. Allah yang maha segalanya. Saya yakin, apalagi ada kehadiran jenengan semua ini, ustaz-ustazah ini ya, yang dengan ikhlas kami tidak pernah membayar jenengan, kami tidak pernah memberikan ini jenengan. Ya Allah, luar biasa. Saya sangat ini sekali Bapak Ibu. GSM apalagi online begitu besarnya, yang saya dengar dari Ustaz Najib sampai 300-an yang ikut gelombang kedua, terus ada 400-an yang ikut tajwid online-nya. Masya Allah, ini luar biasa. Saya semakin optimis pesantren ini insya Allah akan segera hadir. 1000 pesantren gratis tahfidz Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya, mulai dari GSM ini. Ya, mulai dari GSM ini akan hadir. Dan ini insya Allah sudah dirintis di tempat saya. Tahun ini membuka pesantren SMP SMA. Ya, SMP SMA seusia SMP SMA nanti punya ijazah negeri juga tanpa harus sekolah, karena kita punya alhamdulillah, baru saya sampaikan ada jamaah yang ternyata beliau itu yang mengurusi sekolah online. Saya tanya, "Lah Bu, kalau pas nanti corona sudah tidak ada, masuk sekolah gimana?" "Tetap Ustadz, tetap online bisa. Jangan tetap di pesantren, nanti 20% waktu ujian apa sebagainya baru ke sekolahnya, dapat ijazah negeri." Masya Allah. Jadi luar biasa ini kan. Jadi luar biasa ini. Nah, ini baru saya ini kan. Alhamdulillah ya. Jadi intinya Bapak Ibu, harapan saya ini menjadi cikal bakal ya. Kita dakwah habis-habisan dalam Al-Qur'an ini ya. Dalam Al-Qur'an ini ya, dengan GSM, kalam dan sebagainya, monggo kita bersinergi, kita bekerja sama ya, kerjasama dalam dakwah yang mulia ini. Bapak Ibu, hadis Rasulullah sampai saat ini tidak ada mansukhnya, tidak terhapus. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Masya Allah, hari ini dengan semuanya di sini Bapak Ibu ya, di tempat di mana Rasulullah bersabda ini. Ya, khairukum, sebaik-baik manusia yang masuk surga, sebaik-baik yang Allah ridhoi, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ada hadis yang lainnya, inna lillahi ahlun. Ini Masya Allah, ini hadis yang harus kita hafalkan Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah mempunyai apa? Ahlun, keluarga, orang yang spesial dalam dunia ini. Ya, di dunia dia spesial, apalagi di akhirat.
Maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah para ahlul Quran. Masya Allah. Bapak Ibu, panjenengan saat ini berada pada posisi di mana kemungkinan besar ini semua jangan dapatkan. Khairul ummah sama ahlullah. Masya Allah. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu, ya. Karena itu mungkin sedikit motivasi ini. Setelah ini Ustaz Agus akan menyampaikan tentang visi misi, legalitas dari apa, kita sudah legal ya, sudah punya hukum dan sebagainya. Jadi bisa menjadikan kita lebih tenang. Insya Allah seperti itu. Supaya kita lebih lengkap mengetahui tentang GSM ini. Insya Allah seperti itu, ya. Mohon saya sangat dengan sekali mohon jenengan semua, kita semuanya, semoga kita doa pada Allah bisa istiqomah Bapak Ibu, istiqomah dalam menjalankan ini. Yakin Bapak Ibu, jenengan yang kerjakan adalah kerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang istimewa, ya. Yaitu pekerjaan untuk menghidupkan agama Allah dengan cara menjaga Al-Quran ini. Insya Allah khairul ummah sama ahlullah akan Allah berikan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di waktu-waktu yang mulia sampai husnul khotimah dan berkumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Lain. Masya Allah, jazakallah khairan jaza untuk Ustaz Saif. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ustaz Agus untuk memberikan tambahan dan menyampaikan paparan-paparan terkait dengan GSM ini. Untuk itu waktu dipersilakan kepada Ustaz Agus. Kami betul panggil. Alhamdulillah. Nggih, suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri dan semuanya, semoga kita semuanya selalu mendapatkan lindungan, bertambahnya iman, Islam dan kesehatan. Mukadimah saya ikut yang di depan-depan saja, sudah banyak sekali yang mukadimahnya insya Allah. Jadi saya langsung ingin menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang tadi disampaikan Ustaz Vicky, yaitu terkait legal formal gerakan semesta menghafal yang kemudian menjadi beberapa kegiatan-kegiatan seperti GSM online dengan beberapa bagian-bagiannya. Begitu juga termasuk yang tadi disampaikan oleh Ustadz Saif, yaitu GSM reguler. Ya, awal kegiatan kita memang dari kegiatan subuh menghafal. Kemudian lebih banyak kepada fokus kepada MHQ. Namun ternyata pesertanya semakin hari itu tidak semakin banyak, ya. Karena kapasitas biasanya 40, ya hanya 40 aja itu, 40 gitu. Akhirnya kita fokus kepada yang subuh, ya, ke kajian-kajian subuh, dan alhamdulillah sampai sekarang ini sudah berapa ya, ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi
ini ada majelis GSM Nurul Bahri di kantor perikanan Tulungagung. Ada majelis GSM Tarbiyatul Mubtadiin di Wajak Lon Boyolangu. Kemudian ada majelis GSM Baitur Rahman Beji di Boyolangu. Ada majelis GSM Ittihadul Muslimin Bedil Jati. Ada majelis GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo. Kemudian ada majelis GSM Nikmatul Robiah Kepatian Kedungwaru. GSM Baitur Rahman Beji, ya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada majelis GSM Al Islah Bagu Kedungwaru, majelis GSM Mujahidin Botoran. Kemudian ada GSM Mokusna Sanggrahan Boyolangu. Ada majelis GSM Al Hakim Beji. Kemudian termasuk yang di Blitar ini ada majelis GSM Al Furqon Ponggok dan juga majelis GSM Ar-Rahmah Blitar. Ini data yang saya dapatkan. Ada yang belum tercatat majelisnya? Betul nanti nggih, sampun nggih, insyaallah komplit. Ya, dalam ngoten. Nah, ini pada kesempatan ini alhamdulillah kita ada kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal atau mungkin bahkan banyak hal. Tadi yang diceritakan oleh Ustaz Saif itu 6 tahun yang lalu itu bertepatan pada 1 Ramadan tahun 1436 Hijriah atau 6 Juni 2016. Saya mencatat itu karena ini merupakan salah satu penelitian saya yang saya jadikan skripsi saya tahun ini. Mohon doanya semoga saya lulus dan lancar ya ini. Jadi hari ini saya lagi mengadakan penelitian 2, yang satu itu untuk skripsi tentang nanti teman-teman ini yang insya Allah jemaah ini yang ada di depan saya ini yang mungkin nanti sebagian akan saya interview, saya interogasi. Karena penelitian saya, judul skripsi yang saya ajukan itu implementasi teknologi pembelajaran Al-Quran melalui online di GSM atau di Gerakan Semesta Menghafal. Dan alhamdulillah sudah disetujui oleh dosen pembimbing itu. Kalau yang tesisnya itu agak jauh sedikit terkait dengan manajemen strategis pengembangan pendidikan di Pondok Modern Darul Hikmah berbasis Ziswaf atau wakaf. Ini yang penelitian saya yang kedua untuk tesisnya. Nah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu ini legal formal kita sudah komplit insya Allah ya, mulai dari dulu dari 2016 6 Juni 2016, kemudian baru tahun 2018 dengan dukungan jamaah semuanya, donasi dari jamaah semuanya, terkumpul dana bahkan lebih sehingga bisa dijadikan kas untuk yayasan, bendara yayasan. Ini kita sudah terdaftar di notaris ya, di Faris Firdaus SH STMKN ya, ini akte notaris pendirian yayasan yang menaungi gerakan kita, sehingga seandainya seperti yang disampaikan di media bahwasanya kajian-kajian ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan itu harus mempunyai legal formal, insya Allah kita sudah legal formal. Ini sudah secara hukum yuridis formalnya di Indonesia kita sudah ada ya ini. Nah kemudian kemarin beberapa minggu yang lalu ini tulisannya 12 Maret 2021 ini kita sudah ber-NPWP. Nah ini artinya ya, kalau ini Menkumhamnya, ini Menkumhamnya yang asli. Kalau mungkin ada yang sudah punya mungkin fotokopiannya, ini yang aslinya. Di sini NPWP-nya, artinya insya Allah
kalau kita ada kegiatan-kegiatan nopo mawon yang istilahnya kita melibatkan banyak orang dan lain sebagainya, kita mau ke lembaga-lembaga formal dan lain sebagainya, insya Allah jangan khawatir, kita sudah komplit perizinannya. Ini sebelum saya tutup, izinkan saya bercerita sedikit, mungkin 5 menit saja. Ini terkait dengan juga apa yang menjadi motivasi saya. Ustaz saya pernah cerita, jadi Imam Syafi'i itu punya murid. Muridnya punya anak perempuan. Nah, muridnya ini cerita sama anaknya. Nduk, nah ya panggilannya Nduk itu ya. Ini guru saya mau datang ke rumah kita itu. Wah, si anak perempuan ini membayangkan abinya saja itu sudah sangat alim seperti itu, apalagi gurunya, gitu. Itu. Nah, pada saat Imam Syafi'i sampun rawuh di caosi daharan. Makannya banyak beliau, Ustaz Imam Syafi'i makannya banyak. Nah, si anak ini melihatnya itu ragu-ragu. Wong ini kok alim kok mame kok kathah ya. Biasanya wong alim lek mame kan kedik ya. Ini kok mame kok kuwatah ya. Nah, ini suudzonnya sudah muncul. Nah, tapi suudzon ini nanti akan menjadi hikmah bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, malam hari ini si anak perempuan ini sangat apa ya istilahnya itu penasaran sama gurunya abinya. Malam hari diawasi terus. Ini kok sholat, kelihatan sholat cuma 1 salam kok sudah nggak sholat lagi. Bah, iki gurunya abi iki piye to? Wong malam kok cuma sholat 2 rakaat tok, koyok wong biasa kan, seperti itu. Kemudian paginya masih belum selesai penasarannya. Paginya ketika sholat subuh itu tidak wudu. Wah, iki aneh iki sanuke aliran sesat iki ya, seperti itu. Kemudian paginya menyampaikan sama abinya, ini sudah ada tanda tapi ini bukan tanda ya, kan sampai jam 12 masih ada 15 menit, saya hanya waktu 5 menit sudah terpotong berapa menit tadi. Nah, kemudian paginya setelah Imam Syafi'i pulang, tanya sama abinya, "Bi, nyuwun sewu Bi, nyapo?" Itu belum pulang, Imam Syafi'i belum pulang. "Bi, nyuwun sewu Bi, ya ini jenengan kok itu tadi kalau makannya kok banyak. Yang kedua, kalau malam sholatnya kok sedikit. Nah, subuh kok ndak wudu." Nah, itu ya wes, mumpung kiaiku urung balik, guruku urung balik, ustazku urung balik, saiki ditakokne ae. Aja suudzon. Gitu ya, tabayun kan. Ini juga merupakan satu hikmah, kita lek enak apa-apa ya aja gampang suudzon dhisik, tabayun. Nah, itu karena kebanyakan terjadi perselisihan, terjadi perpecahan dan lain sebagainya, itu wis dhisik nilai suudzon, tabayune keri kadung wis kadung ruwame, akhirnya malah cara gengsi ini malah metu titik-titik, akhirnya malah ala babakno dan ya ini. Nah, kemudian mereka berdua bertanya kepada Imam Syafi'i, "Imam, Afan, ini anak saya ada yang ingin ditanyakan." "Oh ya, apa? Kenapa kemarin antum kok makannya banyak?" Begitu.
Jadi nanti kalau misalkan saya atau Ustaz Saeb di sini nanti makannya banyak, misalkan habis 2 kotak ya jangan diusudoni, tanya dulu. Gitu, jangan suudon. Wah, ini Ustaz Saeb kok makannya kok banyak. Itu. Nah, beliau menyampaikan ya, karena saya makan di sini, ini di tempatnya orang yang alim, dan saya sangat yakin sekali bahwasanya makanan yang didapatkannya dan diolahnya itu secara halal, sehingga saya makannya banyak. Itu wes terjawab ya, sudah 1. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa antum tadi malam kok sholatnya cuma 1 rakaat, cuma 1 salam, cuma 2 rakaat? Saya tadi malam itu ingat hadis Rasulullah yang belum pernah saya tulis. Ini kalau saya tinggalkan, saya lepaskan, ini nanti bisa hilang. Dan hadis yang saya tulis ini nanti akan dipelajari oleh banyak orang. Nah, kira-kira kalau secara logika ya, ini lebih bermanfaat mana? Ibadah sholat, jenengan sholat sendiri ya, jenengan membaca Al-Quran sendiri, dengan kemudian panjenengan membacakan Al-Quran atau menyimak bacaannya orang lain. Kira-kira manfaat dan pahalanya banyak mana? Banyak kita menyimak bacaan dan membacakan kepada orang lain. Berarti sesungguhnya panjenengan ini sudah mengikuti jejaknya Imam Syafi'i. Tapi ojo bar ngono terus salate mik gorong rakaat. Nah, ya. Engko peh, wah aku wis ngikuti jejak Imam Syafi'i, aku terus bar ngono salatku 2 rakaat ae. Ini. Terus kemudian yang ketiga, yang terakhir itu kenapa Imam tadi pagi itu sholat subuhnya tidak berwudu? Karena saya belum batal, karena saya belum tidur. Nah, ini jawabannya. Tapi sesungguhnya yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin stressing garis di sini, yang saya garis bawahi adalah tentang yang kedua tadi, yang poin yang kedua. Jadi sesungguhnya panjenengan semuanya ini sudah ada on the track, ya, sudah berada di on the track, sudah pada jalur yang tepat untuk lebih bermanfaat bagi orang lain dan banyak orang. Ya, insya Allah pertahankan track ini, jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai kemudian panjenengan lepas dari komunitas ini. Karena ketika panjenengan nanti lepas, itu akan mudah setan itu mempengaruhi kita. Ya, maka kita juga harus banyak-banyak berdoa. Semoga kita selalu dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya, umur kita, waktu kita dan tenaga kita ini lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini saja Ustadz, mungkin sedikit doa Syekh Ustadz Habib. Ya. Akhiran bila taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Agus. Ya, sebelum diakhiri dengan doa, insya Allah Ustaz Habib mengimami panjenengan yang memimpin doa. Ada sedikit informasi yang tadi terlewat. Ya, alhamdulillah Ustaz Agus menceritakan tentang bagaimana kisah mulainya Imam Syafi'i tadi, luar biasa. Jadi nanti saya kalau makan banyak tak malu ini nanti. Ya, jadi
menambahkan tadi sedikit balik lagi ke teknis kepada para mustami nanti ketika menerima setoran menikah. Tadi saya lupa menyampaikan tidak perlu melakukan koreksi ya, jadi cukup meminta untuk mengulang saja ayat-ayat yang diperlukan atau meminta untuk remedi ngaten kemawon ya, sehingga jenengan tidak terlalu berat khusus untuk ujian itu cukup ini perbaiki ayat ini atau remedi ayat ini itu supaya nanti ketika selesai ujian lulus ketika sudah selesai kalau panjenengan mau memberikan perbaikan silahkan, kalau sudah mau memberikan perbaikan atau memberikan koreksi ketika sudah selesai jenengan minta mereka dia mengulang lagi kemudian selesai minta memberikan perbaikan monggo. Tapi intinya ini ujian jenengan untuk tidak memberatkan langsung kemauan meminta untuk mengulang ayat atau remedi. Kalau memang dia kebingungan ayatnya ini bagaimana yang diulang, kekurangannya di sini ya terkira ya. Nah, baik ngaten kemawon, alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan dengan baik. Allah memberikan kelancaran dan oleh karena itu kita akhiri dengan doa dengan harapan semoga apa yang kita sudah kerjakan pada pagi sampai siang ini mendapatkan barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kepada Ustaz Habib memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ghina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Habib memberikan pertanda bahwa majelis kita ini sudah kita awali dan kita tutup dengan mengharapkan ridha kepada Allah, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dari Allah untuk tetap menjaga, mendampingi, mengajarkan, menemani orang-orang untuk tetap cinta kepada Al-Quran. Amin Allahumma amin. Kiranya demikian dari kami dalam menyampaikan, membawa acara ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk mengambil air wudhu, kita lanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah di kiri, nanti setelah itu ramah tamah di lantai bawah.